telah memanggil kami dengan nama kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami dapat datang ke tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kerinduan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, Kami mau tinggalkan setiap masalah kami. Kami mau tinggalkan setiap beban kami. Kami mau taruh semua di bawah kaki-Mu. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang melampaui akal pikiran kami. Kami percaya Tuhan, saat kami datang memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu nyata, Engkau nyata bersama kami. Dan oleh sebab itu, kami bersyukur apapun keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar mengatakan bahwa Bapa baik, Yesus baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami membawa saat ini setiap pujian syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Demi Kristus Yesus Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami.
Kita rasakan kasih-Nya yang mengisi setiap kekosongan hati kita. Kita mau rasa Engkau yang mengetahui isi hati kami. Bapa, kami mau lembutkan hati kami saat ini. Kau membiarkan Roh-Mu bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami. Karena sungguh kami adalah milik-Mu. Kami adalah kesayangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami milik-Mu, Tuhan. Kami kesayangan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku, Tuhan. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu.
Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti. Engkau Allah kami Tuhan, Engkau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu. Benar, selalu Tuhan. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke
Tuhan, firman-Mu berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadir, peluk kami pribadi lepas pribadi Allah Roh Kudus. Boleh kita angkat pujian ini sekali lagi. Angkatlah tanganmu dan pandang dengan iman Tuhan yang hadir untuk memelukmu. Receive His love. Hidup kami Tuhan. Atas mesbah-Mu, hati di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu selamanya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bapa, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang begitu manis, yang begitu indah, yang boleh Kau nyatakan di tempat kami saat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hadirlah Allah Roh Kudus, beritakan firman-Mu, sampaikan kebenaran sabda-Mu. Hamba gak punya kuasa, hamba gak punya hikmat. Pakai hamba, mulut hamba, dan biar pengurapan-Mu boleh turun, baik bagi kami yang melayani maupun dilayani. Biar hari ini ketika keluar dari ruangan ini, kami keluar sebagai pribadi yang diubahkan semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah. Dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Anda yang diberkati oleh pujian penyembahan yang luar biasa tadi, boleh kasih apresiasi juga ya buat teman-teman kita dari tim pujian. Thank you guys. Thank you. Oke, shalom semua. Puji Tuhan, akhirnya dapat juga kesempatan melayani di sini. Saya sampai nggak enak sama Marcella karena pertama kali Marcella nawarin saya kesempatan untuk melayani di sini dari COVID sampai ke hari ini, itu udah 4 kali Bapak Ibu Saudara. Waktunya nggak pas terus. Puji Tuhan, akhirnya dapat waktu yang pas, bisa ambil cuti. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya percaya kalau saya baru bisa ke sini hari ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat saudara maupun buat saya. Amin. Ya, sebelum mulai ya saya mau kenalan dulu. Buat yang belum kenal, nanya-nanya, ini anak kemarin sore, siapa sih ada di sini gitu. Muka saya tidak semuda umur saya yang asli. Boleh lah ya, GR-GR ya. Nama saya Stefanus Reza, biasa dipanggil Reza. Saya asli Bandung. Ada yang dari Bandung di sini? Nggak ada ya. Saya asli Bandung, bapak dari 1 istri. Saya orang Katolik, tidak kenal poligami, istri saya cuma 1. Istri saya asal Madura. Suami dari 1 istri, bapak dari 1 anak. Anak saya umurnya 2 tahun. Saya tinggal di Jakarta, sehari-hari melayani di komunitas Light of Jesus Family. Bekerja di marketplace sebagai orang finance and accounting. Saya bekas auditor keuangan juga. Di sini ada yang bekas auditor atau orang finance dan accounting, boleh angkat tangannya? Wih, ada orang finance di sini, boleh angkat tangan? Orang finance itu jago cepet ngapal Alkitab, terutama bagian silsilah itu loh. Itu untuk orang finance ya. Dan melayani di komunitas Light of Jesus Family Indonesia di Jakarta sampai akhir tahun 2022 saya melayani sebagai pastoral head. Kalau di sini istilahnya kepala korkel. Kepala korkel untuk sel single, membawahi sekitar 40 sel waktu itu. Dan istri saya juga melayani sebagai pastoral, di sini istilahnya korkel. Lalu saya handover tentunya ke generasi yang lebih muda, ke junior saya.
Sejak itu saya bertanggung jawab di komunitas kami ada namanya tim materi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan renungan selama 1 tahun untuk bahan selnya dan untuk materi firman selama 1 tahun. Untuk memastikan setiap apa yang diberitakan itu tetap sesuai dengan magisterium gereja Katolik karena kami komunitas Katolik. Juga melayani sebagai pewarta firman bersama Ko David Adinata. Di sini pasti udah pada kenal ya sama Koko Berotot yang satu itu. Lalu ada satu lagi pewarta kami namanya Brother Julio. Saya juga bertanggung jawab untuk pembinaan 3 calon pewarta kami. Ya itu keseharian saya. Dan hari ini dipercayakan untuk melayani teman-teman di sini, membawakan satu materi yang cukup menarik. Karena bicara tentang seorang pribadi yang adalah sahabat saya. Holy Spirit is my best friend. Tema kita hari ini judulnya, ada yang bisa bantu ingatkan saya? Direction. Nah, kalau kita ngomong tentang direction, pasti familiar dengan apps yang satu ini. Boleh ditampilkan teman-teman multimedia? Langsung ke slide berikutnya. Ada yang familiar dengan apps ini? Atau saudaranya si Mbah Google? Siapa yang suka pakai apps ini? Coba angkat tangannya. Kalau di Jakarta wajib punya ini. Kalau di sini mungkin gampang ya menghafal jalan ya. Kalau di Jakarta nggak ada ini nyasar loh. Waze or Google Map. Nah, ada cerita menarik tentang Waze. Kalau saya pakai Google Map. Pasca kemarin, saya itu misa itu tidak di paroki sendiri. Karena paroki saya penuh banget, bawa toddler 2 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pada punya anak, tahu sendiri ya perjuangannya bawa anak umur menjelang 2 tahun ke gereja. Apalagi kalau gerejanya penuh banget gitu ya. Apalagi kalau anaknya itu super aktif. Waduh, ini nggak kondusif nih kayaknya kalau ke paroki ini. Jadi saya mampir ke paroki tetangga. Cuman karena saya jarang di sana dan gereja paroki tetangga itu masuk ke dalam gitu ke komplek perumahan, saya pakailah aplikasi ini. Lebih tepatnya saya pakai saudaranya, ini kan Waze ya. Saya pakainya Google Map. Ikut misa bubar, biasa ya, bubaran misa Paskah itu banyak sekali saudara-saudari kita yang sehari-harinya nggak Katolik tapi di hari suci itu jadi Katolik gitu. Gereja biasanya cuma 500, 700, jadi 2000 orang yang datang. Puji Tuhan, jangan nyinyir ya. Kita bukan plus 62 pada umumnya, kita plus 62 anak Tuhan ya. Jadi jangan nyinyir deh. Bersyukur deh mereka masih mau gereja. Nah, keluar dari gereja padat banget tuh. Aku ikutin petunjuk si tante Google. Tapi kan aku tuh fokus liatin jalan. Nah ternyata sinyal HP ku itu lemot. Jadi ada satu belokan, harusnya saya belok. Aku tuh nggak ngelihat mapnya, aku cuma ngelihat ke jalan. Aku nunggu instruksi. Kalau Google Map itu kan ada instruksinya kan. Belok kiri gitu kan, turn left gitu kan. Kalau yang pakai bahasa Inggris, turn left. Kagak ngomong itu si tante Google itu kagak ngomong turn left. Jadi saya lurus. Ternyata HP saya lemot. Harusnya belok kiri. Saya lurus, kelewat belokannya. Istri saya bilang di belakang, itu belok kiri, woi katanya. Aku ngeliat, oh iya turn left. Kenapa gak ngomong? Kelewatlah jalan saya. Apa yang terjadi akhirnya? Saya belok kiri di depannya. Masuk perkampungan, muter-muter harusnya 10 menit nyampe rumah. Saya nyampe rumah 70 menit. Puji Tuhan nyampe di rumah walaupun anak udah teriak-teriak dan muka istri. Ya seperti misa Jumat Agung kali ya. Jadi muka istri saya itu udah muka Jumat Agung banget gitu ya. Harusnya 10 menit jadi 70 menit. Pertanyaannya, yang salah Google-nya atau HP saya? Google-nya ngasih tahu jalan yang benar atau jalan yang salah? Bener ya? Tapi HP saya sinyalnya lemot. Untuk apa saya sampaikan cerita ini? Bukankah hubungan kita dengan Roh Kudus itu seperti itu ya? Setiap dari kita, Tuhan itu sudah punya menetapkan jalan hidup yang terbaik buat kita. Amin. Karir yang kita pilih, pelayanan yang Tuhan percayakan, bisnis yang Tuhan percayakan, pasangan
Atau mungkin buat yang dipanggil selibat, bahkan yang dipanggil selibat pun mungkin spesifik Tuhan mau tempatkan dia sebagai romo pendoa mungkin, atau romo yang melayani di... Tuhan punya rencana yang sangat spesifik buat kita semua, rencana terbaik buat kita. Dan untuk tuntun kita sampai step by step menjalani rencana itu, dia kirim rohnya kan, sang penolong. Kasih tahu kan apa yang harus kita pilih, itu yang dipelajari minggu lalu kan. Tapi kadang kita ini seperti HP saya, lemot, susah sinyal kadang-kadang, koneksinya lagi nggak bagus, disuruh belok kiri, kagak belok kiri, nggak nyadar Tuhan suruh belok kiri, jalan aja terus. Tapi Tuhan itu, maksud Tuhan seperti GPS ya, Tuhan lebih baik lah ya daripada tante Google. Tapi bisa dianalogikan seperti itu, kita udah salah jalan. Apa yang Google atau Waze lakukan kalau kita salah jalan? Dia akan arahkan jalan yang baru ya. Supaya kita bisa kembali ke tujuan semula ya. Itu Roh Kudus. Kita salah jalan? No problem, kata Roh Kudus. Karena dia Tuhan, Maha tahu. Bahkan dia udah tahu kalau kita gak akan ngedengerin. Nih jalan yang baru. Tapi mungkin kalau kita gak taat, yang harusnya 10 menit, jadi 70 menit. Tapi gimana kita akan lihat sama-sama hari ini. Gimana supaya satu, sebisa mungkin pas pertama kali Roh Kudus bilang belok kiri ya ketangkep lah ya. Kita belok kiri. Yang kedua, kalau udah salah nih gak belok kiri, kita harus gimana? Kita akan belajar juga yang ketiga. Kalau kita udah ngikutin jalan Roh Kudus tapi seperti saya ketika ikut jalur alternatif kedua masuk perkampungan dari estimated time 10 tiba-tiba jadi 60, syok kan? Kita harus gimana? 3 itu yang kita akan pelajari sama-sama hari ini. Yuk kita lihat, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa namanya Paulus. Nah, background story dikit. Di ayat yang akan kita pakai sebagai ayat renungan kita hari ini Paulus udah bukan pelayan kemarin sore. Paulus ini ketika akan sampai di kisah ini, dia sudah melakukan satu mission trip. Mendirikan banyak jemaat. Berarti kalau kita orang sekarang pakai istilah orang Katolik sekarang, dia udah mendirikan banyak paroki. Ke kota ini, ke kota itu, udah melakukan banyak mujizat. Dia udah meeting sama rasul-rasul murid Yesus ke Yerusalem. Dia udah datang ke Yerusalem ngasih tahu keturunan Yahudi tidak wajib mengikuti hukum Taurat. Dia sudah diakui pelayanannya sama Petrus, Yakobus dan murid-murid Yesus yang lain. Bahkan dia udah dikasih surat sama gereja pusat waktu itu belum di Vatikan ya. Zaman Kisah Para Rasul, pusatnya gereja ada di Yerusalem. Dia bawa surat dari Yerusalem. Buat keliling-keliling ke jemaat-jemaat yang berdiri buat kasih tahu kalau lu orang non-Yahudi gak usah ikutin semua hukum Taurat. 365 larangan, 268 perintah gak usah diikutin katanya. Kamu cukup jangan makan daging persembahan berhala, jangan berbuat cabul, jangan makan binatang yang dicekik mati. Karena tidak higienis sekali waktu itu kan. Cukup 3 aturan itu. Jadi dia itu udah punya nama. Udah pelayan senior, bahkan bisa dibilang lagi ngetren. Lalu dia melakukan mission trip kedua bersama Silas. Nah kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ini dia lagi memulai mission trip dia yang kedua. Nah, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua. Tidak ada di sini, saya bacakan. Di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya yang tadi saya bilang, dapat surat dari gereja pusat, surat gembala. Demikian jemaat-jemaat makin diteguhkan dalam iman, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi dia jalan, tiap kali dia pelayanan gitu, mimpin misa gitu ya. Jemaat diteguhkan, makin banyak yang bertobat. Lalu Paulus merencanakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus, baca sama-sama, mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia.
Coba kita tempatkan diri di posisi Paulus. Walaupun mungkin nggak semua di sini sangat aktif di pelayanan, ini kita bisa aplikasikan di pekerjaan, di bisnis. Kita dituntun Tuhan untuk terima suatu pekerjaan, kita dituntun Tuhan untuk buka suatu bisnis, kita dituntun Tuhan untuk memulai suatu relasi, kita dituntun Tuhan untuk menerima suatu pelayanan, lalu buahnya itu udah kelihatan, kita tuh udah expert, orang udah mengenal kita banyak kesuksesan di situ. Kadang kita ini bisa jadi lupa diri, ngerasa expert, ngerasa semua keputusan yang gue ambil kalau di area ini pasti sejalan sama maunya Tuhan. Paulus ini penginjil yang luar biasa, background pendidikannya bisa 3 bahasa, dia hafal hukum Taurat. Jadi ketika dia memutuskan ini waktunya menginjili Asia, itu pasti udah dengan pertimbangan yang matang. Dia orang pinter, sangat pinternya sampai orang bilang makanya jadi botak gitu. Kan dia botak tuh katanya karena otaknya gede banget tuh katanya. Tapi tiba-tiba dia bisa dengar Roh Kudus bilang, jangan, bukan ke Asia. Poin pertama, kalau kita mau peka sama tuntunan Tuhan, kita harus punya yang namanya, next slide, kerendahan hati. Kadang kita udah ngerasa expert banget nih. Ini sih pelayanan gue banget. Ini bisnis dari Tuhan. Aku jalanin selama ini bersama tuntunan Tuhan. Metodeku udah pasti yang paling benar. Kadang kalau kita udah kayak gitu, ada titik di mana ternyata mau dan kehendak dan rencana dan caranya Tuhan bukan seperti yang kita kira benar. Kita bisa salah tangkap kalau nggak punya kerendahan hati. Paulus ini kan udah expert banget. Tapi dia bisa menangkap ketika Roh Kudus bilang bukan ke situ. Kamu salah analisa Paulus. Menurut analisa Paulus, tempat berikutnya adalah Asia. Kata Roh Kudus, no. Dan kerendahan hati di sini bukan bicara, apalagi kalau yang pelayanan ya. Memberkati sekali khotbahnya, segala kemuliaan buat Tuhan. Pujiannya memberkati sekali, itu bukan aku, itu Tuhan gitu. Lagi di sel ke korselnya, bawain firmannya bagus banget. Itu segala kemuliaan untuk Tuhan, bukan kerendahan hati yang kayak gitu. Lagian kalau di mulut doang, mungkin dalam hati segala kemuliaan buat Tuhan. Keren juga gue dalam hati. Bukan yang kayak gitu. Kalau mau tahu kita udah benar-benar punya kerendahan hati atau enggak, supaya kita bisa peka sama tuntunan Roh Kudus, kita lihat 2 hal berikut ini. Next slide please. Kita lihat baca sama-sama. Yang pertama, yang kedua, mindset bicara pola pikir. Apakah kita udah ngerasa kita ini benar-benar yang paling tahu? Berarti metode kita akan selalu berhasil. Dan kita selalu memandang kalau ada yang baru itu, enggak, metodeku ini pasti yang paling baik. Masih punya keterbukaan enggak? Open minded enggak? Atau kita udah mikir karena Tuhan yang bawa aku ke sini, Tuhan yang ajarin aku cara jalanin bisnis ini, pasti strategiku, caraku ini yang paling benar. Pasti cara jalanin komunitas seperti ini yang paling benar. Pasti cara mengemas pujian seperti ini yang paling benar. Pasti cara bikin presentasi seperti ini yang paling benar. Nah, hati-hati kalau sudah seperti itu pola pikirnya. Kita sedang menutup pikiran kita dari Roh Kudus yang mungkin mau kasih kita cara yang baru, yang lebih baik. Am I making any sense? Motif bicara motivasi. Sebagai anak Tuhan bukan cuma pelayanan aja. Baik pekerjaan, baik bisnis, baik relasi, harusnya kita lakukan itu untuk Tuhan ya. Benar? Itu udah sering diajarin ya. Pekerjaan kita pun dipersembahkan sama Tuhan ya. Mau lihat apakah kita masih mempersembahkan pekerjaan, bisnis, relasi atau pelayanan kita pada Tuhan? Lihatnya jangan kalau pelayanan kita lagi bagus. Lihatnya jangan kalau kita lagi dipuji orang.
Bagaimana respon kita ketika kita terima feedback? Apalagi kalau feedbacknya nggak membangun. Apalagi kalau feedbacknya sekedar nyinyir. Pak, presentasinya kurang oke Pak. Buat yang kerja misalnya. Yang pelayanan. Bro, sorry ya. Pujian lu kurang ngangkat tadi. Pakai katrol kali ya, diangkat-angkat. Firman lu terlalu duniawi. Firman lu terlalu ngeroh. Gak masuk buat kita. Sel lu durasinya kelamaan. Lu korsel yang bener dong. Atur tuh durasi. Kalau kita dengar komen kayak gitu, reaksi kita gimana? Coba lu yang presentasi. Lu gak tahu gue udah di perusahaan ini 20 tahun. Lu gak tahu gue di perusahaan ini dari belum ada aset sebanyak ini. Lu gak tahu gue yang bangun bisnis ini. Lu gak tahu gue tuh udah capek-capek kerja masih harus latihan tim pujian. Gue masih coba jaga komitmen. Gue masih doa. Seenak jidat lu ngomong gak bisa ngangkat. Wah, dalam hati biasanya. Gak bermaksud nyindir siapa-siapa ya. Saya percaya gak ada yang kesindir kok. Kalau reaksinya dalam hati seperti itu, apa motivasi kita melakukan itu semua? Berarti untuk diri sendiri ya. Karena kalau kita lakukan untuk Tuhan, entah pekerjaan, entah bisnis, entah relasi, dan kita punya iman, kita melakukan yang terbaik yang kita tahu sesuai tuntunan Tuhan, lalu ada feedback seperti itu, bahkan feedbacknya yang gak membangun, yang cuma komen negatif, ya urusan situ sama yang menuntun saya. Bukan sama saya. Saya ada di sini disuruh Tuhan. Bahkan gak perlu bicara balik. Bahkan harusnya kita berdoa untuk orang itu. Karena orang yang kerjaannya cuma bisa komen, pasti hidupnya juga sebenarnya bermasalah. Ada sesuatu dalam hidupnya yang sebenarnya ada masalah yang harus dia hadapi, dia selesaikan, tapi dia gak mau. Akhirnya dia sibuk ngomenin kerjaan, bisnis, relasi, atau pelayanan orang lain. Karena kalau kita dituntun sama Tuhan, gak ada waktu buat nyinyirin orang lain. Tuhan itu banyak proyek dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita budayakan ya. Satu sisi belajar rendah hati. Satu sisi kalau gak bisa kontribusi apa-apa, apalagi gak kasih solusi, coba gak usah komen. Doain aja. Right? Jadi kita bisa punya atmosfer yang sehat dalam relasi kita. Entah di komunitas, entah di pekerjaan, entah di bisnis, atau relasi. Amin. Semoga, saya percaya gak ada yang tersindir di sini kok. Semua anak Tuhan. Berikutnya, kalau kita sudah punya kerendahan hati, punya mindset yang benar, punya motivasi yang benar, peka sama tuntunan Tuhan. Tapi kadang telat. Kayak aku baru tahu, oh harusnya belok kiri, udah kelewat. Atau kita udah peka, udah rendah hati, tapi kayak gak dapet nih. Ini Tuhan suruh aku jadian sama dia atau enggak sih gitu. Ketika Anda di antara dua pilihan, si Dinda atau Jubah gitu kan. Ini Tuhan mau aku jadi Romo atau jadian sama dia. Kayaknya udah rendah hati, udah punya motivasi yang benar, tapi bingung. Gak ketemu-ketemu. Atau kayak Paulus, peka, tahu Tuhan ngomong enggak. Lah kalau enggak berikutnya gue harus ngapain katanya. Lihat Paulus. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia tadi ya. Dia melanjutkan perjalanan. Tiba di Misia, mencoba masuk daerah Britinia. Roh Kudus tidak mengizinkan lagi 2 kali. Dibilang no sama Roh Kudus. Dan mereka nurut. Malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu apa? Penglihatan. Yang saya garis bawahi adalah kata mencoba. Kenapa? Kalau Tuhan bilang ke Paulus jangan ke Asia, Tuhan bukan bilang ke Paulus berhenti beritakan Injil. Paulus tahu perutusan dia adalah untuk memberitakan Injil.
Karena itu dinyatakan setelah dibawa doa, udah dapat peneguhan di gereja asal dia di paroki Antioquia. Paulus dipilih untuk memberitakan Injil. Dia tahu panggilan dia memberitakan Injil. Cuman jangan ke Asia, tapi dia tetap setia sama apa yang dia tahu. Yang pertama humility, yang kedua kalau mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kita butuh baca sama-sama, next slide please. Ketaatan. Ketaatan akan apa? Kadang gini loh kita ya. Apalagi untuk yang di lingkungan karismatik. Kita tuh menantikan nubuat. Kita tuh menantikan mimpi. Kita tuh menantikan penglihatan. Kita tuh menantikan dikasih tahu sama pembimbing rohani. Untuk satu perkara yang emang kayaknya Tuhan itu belum kasih jawabannya. Entah kerjaan, entah bisnis, entah pelayanan. Diserman terus, doa puasa sampai 40 hari mungkin ya. Kok jawabannya nggak keluar-keluar, terus fokus terus di situ. Lupa. Ketika kita fokus ke situ, ada banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya masih bisa kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Kayak dulu saya, kerjaan saya itu dulu toksik banget kantornya. Saya kira kalau udah tobat bakal dapat kantor yang kondusif untuk pelayanan maupun untuk bertumbuh di marketplace. Walhasil, ini kantor udah kerjaan yang lembur terus, toksik banget lingkungannya. Dimana kalau saya mau menjalani karir saya sebagai anak Tuhan, melakukan cara yang benar, itu bikin saya tuh lembur-lembur. Itu bikin saya tuh lembur, bikin saya tuh pulang malam, saya masih harus pelayanan. Saya berdoa, Tuhan, minta kerjaan baru. Tapi Tuhan gak kasih kerjaan baru, berarti Tuhan bilang no, seperti Paulus, dibilang no. Kamu harus diam di sini. Saya tahu saya harus diam di situ, kalau saya keluar, anak istri saya mau makan apa? Orang tua saya mau makan apa? Saya tuh sandwich generation. Bersama 2 kakak saya membiayai orang tua juga. Seminggu saya bisa pulang jam 3, jam 4 itu 4 hari berturut-turut. Hari Sabtunya masih harus melayani di FIS. Kadang ketika pulang jam 6 saya harus visit sel. Waktu itu masih pelayanan sel. Ini tempat kok gini-gini amat. Tapi ketika Tuhan belum bukakan pekerjaan baru, Tuhan ingetin. Selama di tempat itu, masih banyak yang bisa kau lakukan dengan ketaatan. Selama kita masih bingung sama tuntunan Tuhan di satu aspek, bukankah berdoalah bagi yang menganiaya kamu masih bisa kita lakukan? Kalau Tuhan belum kasih kerjaan baru, perintah dasar jangan mencuri. Bukankah masih bisa kita lakukan? Gak usah korupsi waktu, walau kerjaannya juga gak menghargai kamu. Karena kamu kerja bukan buat bosmu yang toksik, kamu kerja buat Tuhan. Kalau Tuhan belum bukakan opportunity baru, belum bukakan bisnis baru, bisnisnya dapat penghasilan dikit, tetaplah senantiasa bersyukur. Bukankah itu masih bisa kita lakukan? Untuk banyak hal, ada satu hal yang kita bingung, tapi ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita lakukan. Kalau kita lagi mau bingung harus ngelakuin apa, ada di persimpangan, seolah jawaban Tuhan belum keluar, buka aja Matius 5 sampai Matius 7. Itu 9 sabda bahagia sama ajaran aplikatif Yesus. Tentang relasi, tentang bersyukur, tentang kerendahan hati. Nih ya, Alkitab ini tebal. Tapi kalau Matius 5 sampai Matius 7, dari ujung sampai ke ujung sudah bisa saudara lakukan secara sempurna, udah jadi santo loh. Di dalamnya termasuk tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Cowok-cowok ngelihat cewek cakep, mikir nyeleneh dikit, itu sudah setara dengan berzina. Bisa ngelihat cewek cakep, terpujilah nama Tuhan. Coba Matius 5 sampai Matius, aduh Tuhan bingung belum ada pewahyuan. Matius 5, Matius sampai 7 aja perintah-perintah basicnya Tuhan Yesus, Taurat yang baru itu udah bisa dilakuin belum? Karena di gereja Katolik yang tadi pewahyuan, nubuat, mimpi, penglihatan itu masuk ranah namanya private revelation. Katekese dikit aja ya. Karena ini kan komunitas Katolik.
bahas katekismus dikit, tenang, kita tidak akan baca katekismus. Tapi teman-teman bisa buka kalau di rumah katekismus 65 sampai 67 membahas tentang yang namanya private revelation. Jadi pewahyuan cara Tuhan bicara ke manusia itu ada dua. Ada public revelation, itu sifatnya general. Bisa diakses semua orang percaya. Berarti firman Tuhan. Ini general. Ini public. Tradisi suci, magisterium gereja. Semua bisa tahu. Dan itu tertulis dengan jelas. Dan gereja Katolik percaya public revelation dari firman Tuhan udah final. Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan progresif ya. Di area itu jalanan kebenaran hidup namanya cuma satu, yaitu Yesus. Tidak ada pewahyuan baru, tidak ada yang namanya progresif. Karena yang namanya private revelation itu sifatnya hanya memperkaya dan meneguhkan public revelation. Jadi kalau yang private revelation itu contohnya ya, mau buka bisnis baru. Tuhan, jual nasi goreng merah pakai babi atau jual coto ya? Kamu buka di Alkitab tidak ada. Di perjanjian lama bahkan dilarang makan babi. Cari kata coto tidak ada di Alkitab. Tapi kan pasti kalau Tuhan itu spesifik ya. Aku mau berkati kamu dengan kamu jadi penjual coto misalnya. Yang itu private. Mimpi, penglihatan itu private. Private itu sifatnya tidak menambah pewahyuan, itu memperteguh. Jadi akan selalu konsisten. Contoh paling simpel, kalau kita Korsel sudah punya istri, lalu ada member baru, single, ketemu di DF, lalu kamu dengar suara, itulah pasangan hidupmu yang sesungguhnya. Udah pasti tengking dalam nama Yesus, pasti bukan Roh Kudus. Karena secara publik sudah tertulis jelas, jangan berzinah. Ya contoh ekstrimnya ya. Nah karena kita terlalu fokus sama private revelation, kita lupa ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan dalam ketaatan. Walaupun jawaban Tuhan untuk satu perkara itu belum dibukakan. Yang menarik adalah Paulus dapat penglihatan itu setelah 2 kali. Dia Roh Kudus bilang enggak, dia tetap taat menjalankan panggilannya. Ketaatan mengundang kepekaan. Boleh dicatat nih. Ketaatan akan menambah kepekaan kita. Next slide. Jadi tadi yang pertama apa? Kita butuh kerendahan hati. Yang kedua kita butuh ketaatan. Kalau belum tahu yang spesifik yang mana yang Tuhan pilih atau kita bingung karena pilihan kita Tuhan bilang no, kita taat dulu sama apa yang kita tahu, yang tertulis. Nah, kalau kita sudah bisa humble, kita punya ketaatan, lalu Tuhan mulai bukakan itu nubuat, itu mimpi, itu penglihatan, itu pesan dari pembimbing rohani, atau ketika baca firman, kita dapat pesan dari Tuhan. Paulus dapat penglihatan. Nah ini menarik. Paulus melihat penglihatan itu, berarti yang lihat penglihatan siapa? Tapi yang menarik kesimpulan siapa? Baca baik-baik ayatnya. Yang lihat penglihatan siapa? Yang narik kesimpulan siapa? Kak. Next slide. Yang pertama kita butuh kerendahan hati, yang kedua kita butuh ketaatan. Yang ketiga kita butuh partner rohani, komunitas. Apalagi untuk menguji tuntunan Tuhan, Roh Kudus gak pernah panggil kita untuk berdiri sendiri. Roh Kudus gak pernah panggil kita untuk bertumbuh sendiri. Roh Kudus gak pernah panggil kita untuk berbuah sendiri. You need partners, spiritual partner. Paulus dapat mimpi penglihatan, dia sharingkan di selnya. Mungkin dia ngomong ke Lukas, Lukas, gue dapat mimpi nih, gini, dia cerita ke Lukas. Bertumbuh gak bisa sendiri, berbuah gak bisa sendiri. Dari awal Tuhan menciptakan gereja pun emang kita didesain untuk selalu berjalan bersama. Komunitas itu penting. Dan kalau kita dapat pewahyuan sifatnya private, entah itu mimpi, penglihatan, suara, atau simply kita dapat ayat, tiba-tiba ngerasa dituntun Tuhan untuk ambil suatu keputusan penting,
Itu selalu perlu diuji. Diujinya pertama cocokan dengan public revelation. Sesuai nggak dengan ajaran firman Tuhan, dengan tradisi suci, dengan magisterium gereja Katolik. Kalau sangat spesifik gak bisa diuji di area itu, kita butuh partners, cerita. Kita butuh pembimbing rohani. Kita butuh sharing partner. Kita cerita ke mereka, biar mereka bantu bawa doa. Dapat peneguhan, karena kalau itu sifatnya dari Tuhan, Tuhan selalu akan kasih peneguhan. Nah, tapi kalau kita bicara partners, saya bersyukur saya bicara di komunitas yang memang sudah ada sistem selnya. Sel itu pujian penyembahan bersama itu bagus. Merenungkan firman, men-sharingkan apa yang kita dapat dari firman itu dan bagaimana firman itu diaplikasikan dalam hidup kita, itu bagus. Tapi kalau kita mau punya partner dalam discernment, selain dua itu, kita juga butuh yang namanya kebersamaan. Gimana kita bisa dengan tulus mendoakan seseorang kalau kita sebenarnya sebatas cuman kenal orang itu dari ketemu seminggu sekali ngedengerin. Di sini pertanyaan sharingnya, di sini sharingnya itu diarahkan nggak ya? Ada pertanyaan sharing sama biasanya men-sharingkan kebaikan Tuhan ya. Kayak gitu nggak di sini? Sama ya? Jadi kalau kita nge-sell itu pertanyaan sharingnya diarahkan kan? Sesuai dengan firman yang dibahas, sama kita diminta men-sharingkan kebaikan Tuhan biasanya. Benar nggak? Hidup orang itu kan bukan cuma satu kali sell itu. Kita butuh kebersamaan dalam komunitas. Lihat aja Yesus, kerjaannya makan-makan. Ngopi bareng dan makan-makan, apalagi makannya nasi goreng merah babi kemarin enak banget. Itu rohani guys. Kebersamaan itu perlu. Apalagi kalau yang udah pelayanan nih. Yang pelayanan antar divisi. Apakah ngobrol cuma sebatas teknis pelayanan aja atau adakah kebersamaan itu? Saling mendoakan. Kalau nggak ada kebersamaan, mungkin lu ngelihat orang, ini orang nggak menghargai Tuhan, datang telat, mepet melulu. Jangan-jangan bolong nih komitmennya nih. Nggak ada excellence-nya buat Tuhan. Coba kalau ternyata kita dekat sama dia tahu papahnya lagi sakit, ada kerjaan yang nggak bisa dia tinggal, dan dia masih berusaha nyempetin datang untuk melayani. Dari yang tadinya nyinyir mungkin kita malah jadi salut ya. Tapi karena kita tidak tahu kehidupan dia, kita hanya bisa menghakimi. Partner itu bicara tentang doing life together. Komunitas itu tempat bertumbuh bersama. Doing life together, sudahkah you do life together dengan teman-teman sel Anda, dengan rekan-rekan pelayanan Anda, terutama dari yang beda divisi? Karena kalau enggak iblis gampang banget memecah belahnya. Boro-boro buat discernment bersama. Kehidupan masing-masing aja nggak tahu, tiap ada masalah, tiap ada yang kurang dari pelayanannya, tembak aja langsung, kamu tidak menghargai Tuhan. Jangan-jangan bolong komitmennya. Sebelum kita ngomong kayak gitu, kita tahu nggak pergumulan orang itu apa? Ini bicara dua arah. Yang dikatain begitu, langsung ngatain, menghakimi situ. Jangan-jangan situ yang tidak berdoa taunya menghakimi saja. Mungkin itu orang jadi galak begitu, karena di rumah lagi ada masalah. Ternyata solusinya, drama-drama yang kayak gitu, solusinya nasi goreng babi saja guys ternyata. Biar santai dikit, yang suka nasi goreng babi boleh kasih tepuk tangan dulu deh buat Tuhan. Starbucks ya, gak usah nasi goreng babi, ngopi bersama saja lah. You need partner in community, amin. Nah sekarang kita lihat, slide sebelumnya dulu, sorry, maaf ya tadi. Sebelumnya lagi, tenang bro, tenang, pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Oke, jadi kita tadi lihat Paulus itu sudah punya kerendahan hati, jadi bisa tangkap ketika Roh Kudus bilang tidak. Dia punya
ketaatan untuk tetap setia memberitakan Injil. Yang ketiga, dia punya partners. Oh ya, semoga firman ini juga menggerakkan orang-orang yang mungkin selama ini hanya hadir di DF-nya aja. Jangan, sel itu tetap penting. Ini satu arah dengar, sel itu dua arah. Dan untuk menguji tuntunan Tuhan dalam kehidupan kalian yang datang secara private, kalian perlu bertumbuh di dalam sel juga. Amin. Ya. Yang terakhir, ini Paulus ya, waktu mimpi, saya bacain ya. Dia itu ketika mimpi, dia ngelihatnya laki-laki, teriak-teriak, "Oi, sini selamatkan kami." Lalu diuji sama Lukas dan teman-temannya. Oh itu tandanya kita harus ke sana bro. Oke, kita ke sana. Nyampe sana, ternyata yang ketemu adalah wanita. Kenapa itu signifikan? Di zaman itu budaya kerajaan Romawi itu tuh sangat mengenyampingkan wanita. Benar-benar patria apa sih istilahnya tuh? Patriarki banget lah, diskriminasi deh. Pokoknya cewek itu dikesampingkan. Di pelayanan pertama Paulus, dia itu kalau ketemu gubernur kota. Ketemu kepala rumah ibadah. Dia bicara di rumah ibadah didengar. Ketemu itu cowok-cowok yang berpengaruh. Jadi ketika cowok-cowok ini bertobat, banyak orang ikutin. Lah ini ke Filipi, datang ketemunya wanita-wanita. Dia nggak bisa ke rumah ibadat waktu hari Sabat, nanti baca sendiri ya. Gimana respon Paulus? Loh kok wanita? Penjual kain dia ketemunya. Padahal di mimpinya kalau kita baca, Paulus itu ngelihatnya laki-laki. Di mimpi dia lihatnya laki-laki. Kenyataannya dia lihatnya wanita. Dan di zaman itu nginjilin satu wanita belum tentu ada efeknya ke kota itu. Di pelayanan dia sebelumnya, dia ketemu tuh kepala rumah ibadah, ketemunya gubernur yang dia sembuhin anak pejabat. Langsung signifikan, viral kan, viral. Yang nge-like-nya tuh langsung banyak gitu Instagram orang yang nge-post itu. @Paulus lagi preaching di @kepala rumah ibadah gitu kan. Ini wanita tidak dikesampingkan. Tidak dianggap, dikesampingkan. Ini sama seperti saya ketika saya udah tahu ini saya salah belok. Saya ngikutin Google Map, masuk kampung 50 menit guys. Muter-muter, jalannya tuh 1,5 mobil. Gue pakai Veloz, bayangin segede gitu pantatnya. Wah sampai mepet-mepet, wah udah anak di belakang udah teriak-teriak. Waduh ini kok berat banget. Tapi ya saya harus jalanin ya. Nggak bisa mundur. Satu arah lagi itu. Putar balik nabrak, mundur nabrak. Berhenti di tengah dimaki orang kan. Walaupun mungkin yang di belakang dari gereja kadang-kadang mereka memaki juga kalau lagi macet di Jakarta. Kita butuh faktor keempat. Kita butuh humility, kita butuh obedience, kita butuh partners, dan kita butuh endurance. Butuh ketahanan. Karena kadang Roh Kudus membawa kita ke suatu area pekerjaan, pelayanan, bisnis baru yang penuh tantangan. Dan tantangan itu diizinkan oleh Tuhan. Kayaknya itu alarm saya yang bunyi deh, soalnya ini biasanya jam doa saya. Maaf ya, coba cek dong HP gue. Soalnya saya punya alarm buat jam doa saya, kayaknya lupa saya matiin. Dari situ bukannya? Kalau dari situ boleh kasih ke saya. Iya kan? Thank you. Matiin aja gak apa-apa. Matiin aja gak apa-apa. I trust you with my phone, anak Tuhan kok. Thank you ya. Bener kan dari HP saya, maaf ya. Dari tadi udah nyinyir nih, siapa nih HP-nya bunyi? HP pewarta aja guys, maaf. Itu alarm jam doa saya. Kita tadi sampai mana? Butuh endurance, ketaatan. Kita lihat, belum sampai slide ke sini, maaf ya. Balikin lagi. Ketika Paulus ketemu yang ternyata wanita, dia tetap setia ngelakuin apa yang Tuhan panggil. Dia tetap khotbah sama wanita itu. Nanti bisa baca sendiri kisahnya ya. Saya ceritain short aja supaya sesuai durasi. Dia tetap ceritain. Dia tetap injili. Wanita itu bertobat. Nah kita lihat.
kelanjutan dari kisah ini, teman-teman apalagi yang tim pujian tuh pasti sangat familiar dengan kisah Paulus di Filipi. Karena ini adalah kisah, teman-teman tim pujian pasti ingat ayat di mana Paulus di penjara, lalu dia menaikkan pujian, ingat nggak? Tahu kan cerita itu? Di mana tembok penjara itu runtuh, belenggunya terbuka, dan Paulus keluar dan kepala rumah penjaranya sampai bertobat. Lalu keluar satu ayat yang sangat familiar ya, bertobatlah maka kau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Ini ayat pegangannya tim pujian banget. Belenggu dipatahkan lewat pujian penyembahan. Awalnya dari apa? Dari taat dan setia ngeinjilin geng emak-emak di pinggir kali. Dia expect-nya ketemunya bapak pejabat, dia ketemunya geng emak-emak. Di situ mungkin Paulus belajar the power of ibu-ibu. Karena walaupun ibu-ibu tidak punya kuasa di pemerintahan dari zaman dulu, dia pasti punya kuasa di rumah. Ibu-ibu itu bertobat, dia kasih tahu suaminya. Kisah simpel, ketaatan simpel, tetap setia menginjil walaupun itu seorang wanita, beda dengan penglihatan. Karena yang dia lihat adalah seorang laki-laki. Mungkinkah laki-laki yang dia lihat itu adalah si kepala penjara? Tapi supaya itu tergenapi, Paulus harus punya ketahanan dan kesetiaan. Tuhan bentuk dia sampai jadi seorang pribadi yang sanggup tetap menaikkan pujian penyembahan walaupun dia dirantai. Dia udah mengalami penolakan, dia udah mengalami ekspektasinya beda. Tapi ketika setelah dia menginjili perempuan ini, itulah cerita berikutnya, dia ditangkap di tengah kota, dipasung. Dalam keadaan dipasung dia bisa membawa pujian penyembahan. Dan pujian penyembahan itulah yang mendatangkan mujizat dan membawa pertobatan ke si kepala penjara yang adalah pejabat, sehingga akhirnya berdirilah jemaat di Filipi. Yang sama dia dikuatkan melalui surat Paulus kepada umat di Filipi. Ternyata umat ini adalah umat yang sangat tahan menghadapi penderitaan. 4 hal yang kita butuhkan. Yang pertama, humility. Yang kedua, obedience. Yang ketiga, yang keempat, membentuk kata hope, pengharapan. 4 ini ngelakuinnya gampang atau susah? Ya emang susah, bukan buat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita lihat next slide, ini ayat yang terakhir. Maaf sedikit overtime. Kata ini tuh menarik. Karena di kata ini ada pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Kita tidak akan kecewa dengan harapan kita kalau harapan kita terpenuhi, benar nggak? Kita berharap ada pekerjaan baru, kita nggak akan kecewa kalau kita dapat kerjaan baru, benar nggak? Kita berharap suami istri tidak ada ya berharap pasangan baru ini gereja Katolik ya. Kita berharap bisnis baru, kita berharap orang lebih menghargai kita mengharapkan pelayanan baru. Kita nggak akan kecewa menurut aturan manusia kalau harapan kita dipenuhi. Tapi ayat ini bilang pengharapan tidak mengecewakan karena bukan karena Allah akan memenuhi harapanmu. Ayat ini bilang pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Apa artinya? Ayat ini bicara kasih Tuhan itu lebih dari cukup. Kalau kita berharap hutang kita dilunasi, kita berharap punya uang lebih banyak. Sebenarnya itu apa sih kerinduan hati kita? Rasa aman kan? Kalau kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, rasa aman itu kita dapat dari Tuhan. Anda yang bergumul dengan dosa seksual kalau ada di ruangan ini, apa sebenarnya yang kita cari dari seksualitas itu? Keintiman kan? Jiwa kita rindu keintiman. Itu kita bisa dapetin loh kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Anda yang rindu pengakuan, bahkan mungkin bikin masalah di pelayanan karena di pelayanan ternyata cari pengakuan. Kalau Anda punya relasi yang intim dengan Tuhan, pengakuan Anda nggak datang dari manusia, dari Tuhan. Kasih Tuhan lebih dari cukup. Kita mau punya kerendahan hati, kita mau bisa taat, kita mau bisa punya rekan-rekan seiman
yang berjalan bersama kita, kita mau tahan setia, bahkan ketika apa yang kita hadapi tidak sesuai ekspektasi kita. Kita butuh kasih Tuhan memenuhi hati kita. Dan saya percaya semua orang di sini sudah mengalami yang namanya kasih mula-mula. Kalau nggak akan ada di sini, toh? Apakah kasih mula-mula itu masih ada di dalam hati Anda? Karena selama kasih mula-mula itu ada, namanya rendah hati, namanya taat. Coba ingat-ingat awal pertobatan Anda. Kayaknya nggak peduli kerjaan apa, masalah apa, kayaknya pengen deket sama Tuhan. Bisa melayani pelayanan apapun dijalanin deh. Boro-boro mikirin drama pelayanan. Apakah kasih mula-mula itu masih ada? Saya undang tim pemusik dulu maju ke depan. Saya akan tutup dengan kesaksian singkat. Kita nggak akan cukup kayaknya untuk doakan satu persatu, tapi saya akan coba lakukan dengan sisa keterbatasan waktu. Tim pemusik dulu. Saya tutup dengan kesaksian singkat. Kenapa saya bilang Holy Spirit is my best friend? Kenapa saya bilang kasih Tuhan lebih dari cukup? Kenapa saya bilang saya bisa sangat amat percaya sekali sama kuasa Roh Kudus dalam hidup saya? Saya berikan biografi singkat. Saya lahir di keluarga Katolik. Tumbuh normal sampai ketika umur 4-5 tahun keluarga saya bangkrut karena tipu. Dan papa saya harus kabur ke luar negeri, kerja di luar, jadi kuli di kapal. Karena di Bandung itu sudah dicari-cari penagih hutang. Mama saya ditinggalkan sendirian dan disitulah my nightmare began. Mama yang tadinya takut akan Tuhan, ngajarin saya baca Alkitab, mulai jadi abusive. Lalu saya menemukan mama saya selingkuh di sini, papa saya selingkuh di sana. Saya mulai dipukulin, saya tumbuh tanpa seorang orang tua. Sampai akhirnya papa saya pulang tahun 98. Mama papa sama-sama tahu saling selingkuh. Papa mabuk-mabukan, berjudi, keluarga kami bangkrut lagi. Saya tumbuh dibully, saya di-abuse di rumah, saya dibully di sekolah. Saya tumbuh jadi pribadi yang penuh kepahitan dan penuh banyak kecanduan. Saya nggak akan ceritakan secara detail kenakalan saya, I'm not proud of that. Tapi sampai pada satu titik di mana saya punya penghasilan itu sebagai seorang bandar judi bola, bukan part time, full time. Saya bandar judi bola, saya pegang pembukuan untuk mafia penyelundup minuman keras di kota Bandung. Ketika saya sampai di titik itu, saya sudah mengalami berbagai kecanduan, narkoba, seks, obat terlarang, alkohol, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan menemukan saya. Momen pertobatan saya pun gak akan saya ceritakan di sini karena gak relevan dengan bahan kita. Tapi itu background saya, keluarga yang berantakan, masa lalu yang kelam. Lalu Tuhan pertobatkan saya. Saya ditemukan sama Tuhan di Lembah Karmel sekitar 13 tahun yang lalu. Sampai di hari di mana saya dapat kesempatan untuk mewartakan firman. Dan saya ngomong ke mama saya, "Ma, doain, aku mau pelayanan." Dengan mata berlinang air mata, di situ mama menceritakan sesuatu. "Maafin mama, mama dulu pukulin kamu, mama dulu telantarin kamu. Tapi jauh sebelum itu terjadi, sebenarnya mama punya perjanjian dengan Tuhan. Saya dilahirkan sebagai orang yang punya keterbelakangan. Ada kelainan di batang otak saya. Setiap sehari 3-4 kali sekali saya mengalami kejang-kejang. Di umur 3 tahun, saya mengalami satu serangan yang sangat dahsyat sampai dokter berkata, anak ini kalau malam ini gak mati, dia akan tumbuh jadi seorang yang punya kelainan mental. Lalu waktu itu mama saya, entah gimana dia cerita, dia bilang ada sesuatu yang masuk dalam hatinya. Dia bisa deklarasikan, dia berdoa, Tuhan, kalau anak ini memang kamu mau ambil, ambil Tuhan. Malam ini juga, gak apa-apa, aku ikhlas. Tapi kalau Tuhan mau dia tetap ada di dunia ini, sembuhkan dia sepenuhnya. Jangan bikin dia jadi anak bodoh. Jadikan dia anak pintar. Hidupnya
Terserah Tuhan mau pakai apa. Anak ini milik Tuhan. Lalu setelah berdoa seperti itu, mama saya pulang. Semua tante saya katanya marah-marah. Anak lagi kejang-kejang, lagi kritis di ICU. Kenapa kamu pulang? Mama saya bilang, anak ini bukan milik saya lagi. Anak ini milik Tuhan Yesus, kata mama saya. Lalu malam itu, mata saya terbuka. Dokter shock. Ibu, ini mujizat medis. Otak anak ini ada yang ganti, katanya. Lalu mama saya bilang, sambil berlinang air mata, dari situ makanya mama ajarin kamu. Buku pertama yang kamu tamatin ketika kamu udah bisa baca, kamu ingat gak apa? Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Dan saya punya brain memory itu, saya baca kalimat apapun, 3 kali baca saya hafal mati. Makanya dulu senakal apapun nilai saya selalu bagus. Tapi mama bilang, setelah itu mama jatuh dalam dosa. Karena mama gak punya komunitas, mama gak tahu kebenaran. Lalu mama ngelihat hidup kamu mulai berantakan. Di situ mama, Tuhan panggil mama untuk bertobat. Mama saya kembali pada Tuhan, dia bergabung dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Dan sejak dia bergabung dalam komunitas itu, setiap hari dia selalu berdoa untuk pertobatan saya. Tuhan, genapi janjimu, kamu akan pakai anak ini. Walaupun hidupnya seperti ini, saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan ternyata Roh Kudus itu setia. Dengan semua keliaran saya, banyak sekali orang yang berusaha menginjili saya. Saya aja yang keras hati. Tapi di titik saya berkata ya sama Roh Kudus yang setia, yang bikin mama saya selalu punya pengharapan. Tangan berlubang paku yang ganti kepala saya sekali lagi turun mengganti hati saya, sehingga saya bisa berdiri di sini. Dan sejak hari pertanyaan pertama saya itu, segala sesuatu berjalan begitu cepat. Kami bisa berangkat bersama ke Yerusalem. Padahal saya waktu itu lagi ada dalam kesulitan finansial. Di Yerusalem, papa saya yang adalah mafia ngaku dosa untuk pertama kalinya di dalam 50 tahun hidupnya, melepaskan semua ikatan dia dengan ilmu hitam, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulang dari Yerusalem, mama saya bergerak menginjili 9 orang saudara-saudaranya, semua itu keluarga mafia Cina, semua di Bandung. Sekarang mereka semua pergi ke retret Cikanyere setahun sekali. Roh Kudus yang setia. Walaupun kita nggak setia, dia tetap memegang perjanjian yang sudah mama saya buat. Roh Kudus itu pun punya perjanjian dengan saudara. Karena ketika saudara mengalami kasih mula-mula, pasti saudara bilang kan ke Tuhan, Tuhan ini hidupku, I love you. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Tim pemusik boleh maju ke depan. Kita nggak ada waktu untuk melakukan pendoaan secara pribadi. Jadi ini yang akan saya lakukan. Saya setiap kali menceritakan beliau, my best friend, hati saya selalu terharu. Yang saya akan lakukan sebentar lagi, saya hanya akan bawa ruang doa saya selama 5 menit atau 10 menit. Yang saya lakukan setiap hari. Kalau saudara ngerasa api kasih mula-mula itu sudah tidak ada, sudah padam, sudah hilang. Api kasih mula-mula selalu bisa kita dapatkan lewat 3 hal. Yang pertama, ekaristi. Yang kedua, doa pribadi. Yang ketiga, doa bersama seperti ini. Tapi hari ini saya tergerak. Yang saya lakukan setiap hari dan yang saya alami setiap hari akan saya bawa ke sini. Saya mau bersaat teduh with my best friend. Yang dia berikan pada saya setiap hari, akan dia berikan juga pada saudara hari ini. Inilah hari di mana api kasih mula-mula itu akan menyala kembali. Semua pejamkan mata. Kita pakai suara keyboard saja. Saya mau bersekutu with my best friend. Let him touch you.
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Holy Spirit, you're my best friend. Bawa rasa haus dan lapar itu sama Tuhan. Kau yang haus dan lapar, angin Roh Kudus akan berhembus padamu. Secara fisik, you will feel His presence. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. You're my best friend, Holy Spirit. Pulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Undang dia sekali lagi. Come, Holy Spirit. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Berikan dengan lembut. Invite him. He is here. My best friend is here. di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Biarkan musik tetap mengalir. Karena keterbatasan waktu, kita tidak akan sempat melakukan pendoaan secara pribadi. Tapi inilah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya.
Kalau teman-teman di ruangan ini tahu, termasuk tim pujian yang di sini, Anda rindu merasakan kembali api kasih mula-mula itu. If you know, this is your time, this is your moment with God, di mana api itu akan dicurahkan. Anda tahu Anda rindu dan Anda butuh api kasih mula-mula itu. Saya akan berdoa untuk setiap dari Anda yang mau didoakan dari sini. Karena tangan saya terbatas, Roh Kudus sendiri, tangan berlubang paku itu akan menumpangkan tangannya ke atas kepalamu. Dan kau akan menerima api pemulihan yang baru. Kau akan menerima api yang baru di mana kasih mula-mula itu kembali dinyatakan. If you know you are that person, kau mau didoakan secara pribadi bersama-sama, angkatlah tanganmu. I will pray for you. Aku akan berdoa dari sini. Bapa di dalam surga, kau lihat setiap tangan yang terangkat. Kau sudah bekerja dengan luar biasa dalam hidup hamba-Mu ini. Saat ini Tuhan, curahkan pengurapan yang sama, api yang sama kepada setiap tangan yang terangkat. JSM Makassar, apa yang aku terima secara cuma-cuma, dibayar dengan darah yang mahal. Oleh darah Yesus yang ku terima cuma-cuma, ku berikan kepadamu secara cuma-cuma. JSM Makassar, in Jesus name, receive new fire of God, receive new fire of God. Dalam kehidupan ketiga, kuasa yang baru akan dicurahkan dan kau akan merasakan kasih mula-mula itu kembali menyala dalam dirimu. In Jesus name, burn, terima. Terima kasih untuk setiap pelawatan yang baru. Terima kasih Engkau mengembalikan kami pada kasih mula-mulamu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu bergerak dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami malam ini telah menerima kemenangan baru. Kami telah menerima kekuatan baru, pengharapan baru di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Tetap bersama kami Tuhan, tetap bersama kami Roh Kudus. Bimbing selalu jalan hidup kami.
Berikan kami hikmat dimanapun kami berada. Biar kiranya Engkau yang selalu berkata-kata dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang maha baik. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Koresa yang telah Engkau utus di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati dia. Engkau menambahkan talentamu kepada dia. Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan lebih lagi kepada Koresa. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga rindu ya Bapa untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui persembahan kami. Biarlah kiranya apa yang kami berikan dapat berguna untuk kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik saat ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya kira percaya kita semua diberkati. Amin. Amin. Oleh pewartaan firman pada malam hari ini. Dan saat ini sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk persembahan, kantong persembahan dijalankan bisa mengisi melalui amplop ataupun melalui scan QR code pada layar ataupun dengan nomor rekening yang tertera. Untuk minggu depan kita kembali berkumpul tempat ini masih dengan tema yang sama, dengan tema besar kita, Restore, dengan tema pada minggu depan adalah Courage atau keberanian, dengan pewarta kita yang handal dari JSM, Sis Anggreni Chandra atau biasa dikenal Sis Angga. Ya, bisa tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jadi minggu depan kita akan sama-sama kembali berkumpul di sini jam 7, oke? Karena tetap jam 7 akan diumumkan. Kemudian sedikit informasi, kita akan ada komunitas JSM akan mengadakan baksos pada tanggal 16 sampai tanggal 17 Juni bulan depan di Toraja. Untuk umat yang ingin berpartisipasi boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di atas dengan contoh kode transfer di atas, dan juga ada beberapa kebutuhan yang akan diperlukan untuk baksos ataupun paroki yang akan kita sumbang. Seperti ini, saya akan bacakan satu-satu, silakan difoto ataupun teman-teman yang ingin menyumbang boleh ke meja registrasi ke Ko Indra. Mana Ko Indra? Ada di sisi sebelah kanan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome home. Selamat datang di rumah iman, sama-sama kita mau bertumbuh secara iman di tempat ini. Dan tadi sudah diinformasikan salah satu poin bagaimana kita bisa mengenal atau mendengar arahan dari Tuhan adalah kita adalah berpartner atau berkomunitas secara dua arah. Jadi yang ingin bertanya-tanya mengenai apa sih itu, apakah itu penjara atau bukan? Jadi apa itu sel atau apa itu sel group? Boleh tanya-tanya ke tim di meja registrasi di belakang yang ada QR code-nya di situ. Dan sebelum doa penutup, kita akan dengarkan beberapa penyampaian dari Bro Res. Tolong videonya ya. God wants you to be at His appointment, divine appointment. God wants you to be at that place where you receive His miracle, the place where you receive His visitation, where He visits you and you encounter Him and receive His presence, His word that will transform your life.
Because this is what God is doing in your life. He is creating something new, something fresh. And receive the blessing of God and the miracle that He wants for you. And I walk round and round and round and shout, "Whoa!" Let the walls crumble down. Angel armies all around. I'm standing in your promise now, your promise now. Whoa! Let the voice of praise resound. Of heaven's glory raining down. I'm standing in your promise now, your promise now. There's no other name I'll trust. There's no other name I'll shout. There's no other name but Jesus. You can be part of that powerful encounter where God will be there visiting you and doing something brand new in your life. See you there. Teman-teman, siapa yang udah pernah ke LOJC sebelumnya? Ada yang udah pernah ke LOJ Conference yang diadakan komunitas kami sebelum yang ini? Angkat tangan dong. Kalau yang udah pernah, ini si kiri ini ya. Ya, kami akan mengadakan, komunitas kami Light of Jesus Family akan mengadakan suatu konferensi, biasa kita sebut kalau di sini KRK ya. Tanggal 2 November nanti, saya tahu tiket ke Jakarta itu nggak murah. Jadi buat teman-teman yang emang terpanggil untuk datang, wow Anda luar biasa sekali. Atau kebetulan lagi ada di Jakarta, dekat-dekat situ. Ya, kita akan mengadakan konferensi ini di kota Casablanca tanggal 2 November. Nah, untuk beli tiketnya bisa dilakukan secara online dari sekarang. Next slide. Speakernya seperti yang tadi udah dilihat. Speaker lokal kita, Romo Eko Wahyu sudah confirm akan datang ke sana. Lalu ada Brother Bo Sanchez, Brother Jan Silan, Brother Obed Cabrilias, ini adalah mentor saya. Dan misa, Bapak Uskup kebetulan sedang sibuk tanggal segitu. Jadi yang datang Romo Samuel, VCAP kita, Romo Antara dan Romo Andreas Subekti. Ini kan tiga udah, terutama yang dua ini kan di Instagram udah sangat ngetren ya gitu. Jadi saya nggak akan terangin satu-satu lagi siapa mereka. Diawali 3 sesi talk, ditutup dengan praise party dan misa bersama Romo VCAP. Lalu ada launching album dari tim pujian kami. Nah, next slide. Nah, harganya itu akan di-launch di 428.000, tapi sekarang ada harga promo 247.000. Tapi ini jangan dilihat dulu ya, saya kasih rahasia, nanti ada promo buat komunitas. Jadi tunggu promo komunitas aja, kalau ternyata rame-rame ada yang mau ke sana rame-rame. Nah, tunggu promo komunitas aja ya gitu. Ini karena saya mengasihi Anda gitu. Resminya keluarnya harga segini, tapi sebenarnya nanti ada promo komunitas. Kayaknya Ko David itu pas Ko David kesini nih, minggu depan, nah dia itu kayaknya udah ada promo komunitas. Tunggu harga promo aja ya. Oke, itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, thank you bro. Untuk doa penutup saya mengundang Sis Elizabeth yang adalah salah satu pewarta firman kita dari JSM. Elizabeth Tapi. Ada ya? Sis Elizabeth. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari saat ini kita mau tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kalau Engkau yang secara personal menyentuh setiap hati kami pada malam hari ini, dan kami boleh kembali terima api mula-mula api kasih cinta-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus berkobar dalam hati kami, memperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh menjadi blessing untuk orang-orang di sekitar kami, maupun untuk siapapun yang Engkau utus buat setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkati
Brother Reza pada malam hari ini yang sudah bawa sesi firman pada malam hari ini, yang boleh menguatkan setiap iman kami untuk boleh bergantung penuh pada Roh Kudus-Mu dan untuk boleh rendah hati serta boleh menjadi pribadi yang taat. Engkau tahu setiap kekurangan dan keterbatasan kami. Secara manusiawi kami mungkin tidak mampu melakukannya. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk boleh senantiasa taat dan boleh senantiasa rendah hati di hadapan-Mu. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan tuntun dan pimpin setiap langkah kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biar kiranya Engkau yang boleh tibakan setiap kami pribadi lepas pribadi dengan tanpa kurang suatu apapun, dan kami juga boleh membawa pulang sukacita yang berasal daripada Engkau. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman yang sudah boleh melayani pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh tambah-tambahkan talenta dan kerinduan dalam hati mereka untuk terus boleh melayani lebih dan lebih lagi di dalam kemuliaan-Mu. Dan ini setiap doa kami Tuhan yang kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh terus juga taruh kerinduan dalam hati kami untuk boleh datang di dalam Domus Fidei setiap minggunya. Ini setiap doa kami Tuhan yang kami mau persembahkan di hadapan-Mu, dan kami mau satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda, pendoa kami, dengarkanlah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yang telah menerima kemenangan dari Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yo. Kita percaya Tuhan Yesus yang besar di dalamku. Tuhan Yesus yang lebih besar daripada masalahku. Sama-sama. Berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus,